Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Terima kasih sudah like videonya. Yang belum, bantu Mimin juga untuk like videonya dan berkomentar. Lanjut. Bab 1801. Lagi pula, tertawalah semaumu, jika putrimu kembali, pastikan untuk bertanya siapa yang menyelamatkannya, tangkap orang yang menyelamatkannya dan kirim dia ke dinasti Yeo untuk dibuang, jika tidak, Moji akan mati kehabisan darah. Mo King mendengus dan terbang pergi. Keesokan paginya, di langit dinasti klan Yao, Tang Zichen dan Mo Yuyan terbang di udara, keduanya saat ini mengenakan pakaian penjaga, dan bahkan penampilan mereka seperti penjaga tertentu. Ya, Tang Zichen telah berhasil. Yuyan, jangan berkeliaran dulu, berpura-pura mencari pembunuhnya terlebih dahulu, dan ketika kamu menemukan kesempatan, lalu perlahan pergi tanpa menarik perhatian siapapun. Tang Zichen mengirim pesan ke Mo Yuyan. Bagus. Tang Zichen berpura-pura mencari di langit, jadi mereka mencondongkan tubuh selangkah demi selangkah, dan akhirnya, setelah beberapa jam, mereka mencari di lingkaran terluar dinasti klan Yao. Yuyan, bersiaplah, kita bisa melarikan diri sekarang. Oke, ke arah mana kita melarikan diri? Tang Zichen berkata, untuk saat ini, jangan pergi ke arah dinasti Moji, mari menuju ke tenggara dan kemudian mengubah arah di tengah jalan agar tidak menabrak apapun di tengah jalan. Aku akan mendengarkanmu. Dengan itu, Tang Zichen dan Mo Yuyan melarikan diri, semakin jauh dari dinasti Yao, dan sehari kemudian, mereka berhenti. Haha, kamu bisa berhenti dan istirahat sekarang, kita aman. Tang Zichen berhenti di udara dan berkata, "Yai, bagus, akhirnya kita pergi." Mo Yuyan sangat bersemangat, dan berpikir bahwa dia telah menembus tahap Mahayana membuatnya lebih bahagia. Kali ini dia ditangkap dan meskipun prosesnya mendebarkan akhirnya, namun sangat indah. Mari kita istirahat sebentar dan kemudian kita akan melanjutkan, berbalik dan terbang ke arah dinasti Mo. Mungkin dalam waktu kurang dari sehari kita akan dapat kembali ke kota kekaisaran Mo. Sehari kemudian, Tang Zichen dan Mo Yuyan tiba di laut terluar dinasti Mo. Akhirnya pulang, kata Mo Yuyan sambil melihat dinasti kekaisaran di kejauhan. Tang Zichen berkata, "Yuyan, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di kota kekaisaran klan Mo sekarang. Bagaimana jika ada orang kuat dari klan Yao yang menunggu kita di sana? Jadi, kita harus bijaksana sekarang dan tidak terburu-buru. Segera masuk, jadi mari kita berpura-pura menjadi orang lain dan masuk dengan tenang. Aku akan mendengarkanmu." Tang Zichen dan Mo Yuyan diam-diam menyelinap ke kota kekaisaran Mo, lalu diam-diam memasuki istana. Di aula istana, Mo Yuyan melihat ayahnya. "Ayah!" teriak Mo Yuyan. Mo King melihat ke pintu masuk dengan kaget, orang yang berpakaian seperti pelayan istana sebenarnya adalah putrinya. "Yuyan, apakah itu kamu?" "Ayah, aku kembali." Mo Yuyan dengan gembira menerkamnya. "Yuyan, kamu akhirnya kembali. Bagus." "Omong-omong, apakah orang yang menangkapmu Yao Yang Tian, apakah dia melakukan sesuatu padamu?" Mo King sibuk bertanya. "Tidak, saya memiliki gulungan pertahanan diri yang diberikan kepada saya oleh kakek saya, tetapi gulungan pertahanan diri itu hanya berlaku selama setengah bulan, dan jika bukan karena Taois Tang tiba tepat waktu, saya khawatir saya akan melakukannya." Telah. Mo Yuyan ketakutan. "Hei, wilayahmu." Mo King terkejut. "Ayah, kita akan membicarakan ini nanti, tetapi singkatnya, kemampuan saya untuk kembali kali ini dan mencapai tahap Mahayana di alam saya diberikan oleh Taois Tang." "Rekan Taois Tang, apakah dia menyelamatkanmu?" "Jadi, orang yang membunuh Yeo Yang Tian dan Yeo Yu Tian juga dia." "Nah, katanya ke
Untuk membalaskan dendamku, aku tidak bisa ditangkap oleh pangeran mereka dengan sia-sia, tapi tidak punya apa-apa untuk dihukum. Jadi aku membunuh kedua pangeran mereka sebagai peringatan, kata Mo Yuyan dengan luapan emosi. Namun, Mo King agak tertekan saat ini, meskipun benar bahwa dia berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Taoist Tang, tetapi karena inilah Mo sekarang dalam masalah. Taoist Tang ini sangat baik untukmu, tapi dia terlalu impulsif. Ada apa, ayah? Putri, sejujurnya, setelah kematian Yao Yutian, kaisar tertua dari dinasti Yao, Yao Bang, dan kaisar kedua Yao Ai, secara pribadi datang ke tempat kami. Mereka ingin aku menyerahkan pembunuhnya. Mo Yuyan dengan marah berkata, jadi, mereka mengakui bahwa saya ditangkap oleh orang-orang mereka ketika Anda pergi untuk meminta seseorang sebelumnya, bukankah mereka mati dan menolak untuk mengakuinya? Bagaimana mereka bisa memiliki wajah untuk mengakuinya sekarang? Whisperer, mereka lebih kuat dari kita, jadi mereka tidak tahu malu dan tidak masuk akal. Jadi bagaimana sekarang? Mereka sudah pergi, tetapi sebelum mereka pergi, mereka mengatakan bahwa jika kamu kembali, mereka harus menangkap orang-orang yang menyelamatkanmu dan memberikannya kepada klan Yao untuk dibuang. Mo Yuyan dengan gugup berkata, ayah, kamu tidak akan melakukan itu, bukan? Taoist Tang mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkanku, bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya? Mo King berkata, Yuyan, jangan khawatir, aku tidak akan menyerahkan dermawanku. Namun, aku hanya takut itu bukan urusanku. Kenapa? Kamu adalah Raja Panjang, orang paling berkuasa di seluruh dinasti Mo. Kamu sangat naif, sekarang kakekmu hidup atau mati, aku adalah kaisar yang panjang, tidak ada pencegah sama sekali. Jangan bicara tentang kakekmu Ma Diao, dia lebih kuat dariku, dia tidak akan dengarkan aku. Jika dia tahu kamu kembali, dia pasti akan datang dan memaksamu tentang pembunuhnya. Kenapa kakek Ma Diao melakukan itu? Bukankah dulu dia sangat mencintaiku? Yuyan, dulu dia mencintaimu. Kamu pikir dia sangat mencintaimu? Tidak, itu karena kakekmu. Kamu adalah permata telapak tangan kakekmu. Tentu saja Ma Diao mencintaimu. Sekarang hidup dan mati kakekmu tidak diketahui, Ma Diao akan tetap mencintaimu. Yuyan, kamu harus pergi sekarang, jangan tinggal di sini. Aku tidak pergi. Patuhlah, kalau ayah dan anak Ma Diao tahu kau kembali, mereka pasti akan datang dan menangkapmu, jadi pergilah. Ayah, cepat bawa teman Tang Taoismu bersamamu. Saat ini, di rumah tertentu. Laporan, masuk. Sebuah pesan baru saja datang dari istana. Pesan apa? Tampaknya, Mo Yuyan diam-diam kembali dan bertemu dengan Mo King di Aula Yonghe. Apa, Mo Yuyan sudah kembali, cepat pergi tangkap dia, paksa dia untuk bertanya siapa yang menyelamatkannya, tangkap dia dan berikan dia pada Yeos. Ma memaksa berteriak, dan pada saat yang sama memerintahkan, cepat pergi dan beritahu ayahku, pastikan untuk tidak membiarkan Mo Yuyan melarikan diri. Di Aula Yonghe. Mo Yuyan sibuk berkata, ayah, Taoist Tang menyelamatkan saya, tidakkah Anda akan menerimanya? Jangan biarkan aku melihatnya, itu paling aman untuknya. Ngomong-ngomong, katakan padanya untukku bahwa aku khawatir aku tidak akan bisa memberinya menantu, tapi tolong jangan khawatir, kamu akan selalu menjadi wanitanya. Yuyan, aku mengeluarkan keputusan kekaisaran sebelumnya. Siapapun yang bisa menyelamatkanmu, biarkan dia menjadi menantu. Jadi, jangan salahkan ayah. Aku tidak menyalahkanmu, tapi kamu salah paham Tang Daois, dia datang untuk menyelamatkanku, dia sama sekali tidak ingin menjadi menantu laki-laki. Lalu apa yang dia inginkan? Mo King terkejut dan sedikit khawatir jika dia tidak ingin menjadi menantu laki-laki, dia pasti tidak menginginkan seorang wanita. Aku menyelamatkannya sekali sebelumnya di laut, jadi dia datang untuk menyelamatkanku sebagai hadiah.
Benar, Taois Tang ini, dia benar-benar pria yang baik. Dia orang baik yang hebat. Baiklah putri, ayah benar-benar tidak punya waktu untuk berbicara denganmu tentang dia. Sekarang kamu harus bergegas dan pergi. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik karena Taois Tang ini adalah pria yang baik. Aku lega. Bagus ayah, jaga dirimu. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Mo Yuyan harus keluar. Dan pada saat ini di langit yang jauh, sesosok terbang dengan cepat. Itu adalah Ma Force. Mo Yan berjalan keluar dari istana dan berkata kepada seorang penjaga di bawah tembok istana, ayahku tidak dapat melihatmu dan menyuruh kami pergi dengan cepat. Seperti yang diharapkan, ayo pergi. Tang Zichen berkata, Tang Zichen berharap bahwa dia akan menyamar sebagai penjaga saat ini, sementara Mo Yuyan berpakaian seperti pelayan istana. Mereka berdua tidak pergi jauh sebelum sesosok di langit bergegas langsung ke aula Yonghe. Tang Zichen dan Mu Qianji secara alami melihat sosok itu. Cepat dan tinggalkan istana. Pergi kemana? Aku punya tempat. Di aula Yonghe. Ma memaksakan diri untuk bertanya, di mana Mo Yuyan? Mo Qing mendengus, bagaimana aku tahu, Horse pun, untuk apa kamu bergegas ke sini? Aku dengar Mo Yuyan diam-diam telah kembali. Mo Qing Dao Ma Force, setidaknya aku adalah Raja Panjang, apakah kamu keluar masuk tempatku begitu saja? Chang Huang, ini adalah masa yang luar biasa, dinasti Mo dalam bahaya, apakah kamu masih membantu menutupinya? Kamu ingin mati, dan kami ingin hidup. Teriak Ma Force. Mo Qing berkata dengan dingin, Ma Force, aku baru saja menerima sepotong informasi, apakah kamu ingin tahu? Aku sedang tidak mood untuk informasi apapun darimu, aku hanya ingin tahu, di mana kamu menyembunyikannya, Mo Yuyan. Mo Qing berkata langsung, intelijen mengatakan bahwa Anda, Ma Force, berkolusi dengan setengah abadi dari dinasti Yeo. Saya ingin tahu apakah ini benar. Jangan mencoba mengubah topik pembicaraan, di mana Mo Yan. Bang! Mo Qing menamparkan meja dan berteriak, Ma Diao, tolong tunjukkan rasa hormat, setidaknya aku Raja Panjang. Long Qing yang perkasa, aku orang terkuat di dinasti Mo, sekarang adalah ayahku. Ma Diao, jangan mengira aku tidak tahu bahwa ayahmu, Mo Green, sudah mati. Baik, karena kamu mengira ayahku sudah mati, maka silakan bunuh aku, ini dinasti Ma. Tapi apakah kamu berani? Kamu tidak akan berani, karena kamu tidak dapat memastikan apakah ayahku benar-benar mati. Mo Qing terkekeh sejenak. Pada saat itu, sosok lain masuk dan berteriak begitu masuk, di mana Mo Yuyan. Orang yang datang tidak lain adalah Horse Eagle. Mo Qing hanya mendengus. Ayah, Mo Yuyan disembunyikan oleh Mo Qing, dan dia tidak akan mengatakan di mana itu, hidup atau mati. Ma memaksa sibuk. Ma Diao berkata dengan marah, Mo Qing, serahkan Mo Yuyan. Mo Qing berkata, aku tidak tahu, aku belum melihatnya, bagaimanapun juga kamu membunuhku dan aku tidak tahu. Anda, seseorang, segera blokade seluruh kota kekaisaran Mo, mereka pasti belum pergi jauh, mereka tidak bisa pergi secepat ini. Ya. Pada saat ini, Tang Zichen dan Mo Yuyan sudah keluar dari gerbang istana dan menuju jalan. Tang Zichen memasuki tempat di mana tidak ada seorang pun, dan Mo Yuyan serta mereka berdua mengubah penyamaran mereka secara terpisah menjadi dua kultivator abadi yang sangat biasa. Baiklah Kak, sekarang kita orang lain lagi, bersikaplah wajar, tidak ada hubungannya dengan kita. Sehat. Jadi kemana kita akan pergi? Pulanglah bersamaku, aku punya rumah besar di 30 lingkaran dinasti Mozi, kata Tang Zichen. Ngomong-ngomong, di mana teman dan pasangan Daomu itu? Mo Yan bertanya. Mereka tinggal tepat di seberang sungai dari saya, jadi jika saya mendapat kesempatan, saya bisa membawa Anda ke mereka. Bagus. Pada saat itu,
banyak pusat kekuatan Mahayana dan tahap pemisahan muncul di langit. Mo Yuyan melihat ke langit dengan kaget dan berkata, ayahku menyegel kota. Tapi Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan ayahmu yang akan menyegel kota, seharusnya ayah dan anak yang memaksa kuda yang akan menyegel kota. Sialan, aku tidak menyangka Ma Diao menjadi seperti ini. Dulu, ketika kakekku masih hidup, dia memperlakukanku seolah memanjakanku untuk menyenangkan kakekku, memperlakukanku seperti cucunya sendiri. Orang seperti ini adalah yang paling munafik, satu hal di depan orang dan satu lagi di belakang mereka. Saudaraku, mereka menyegel kota, akankah mereka menemukan kita? Tang Zichen mencibir, jika kami ditemukan dengan mudah, kami akan mati ratusan kali di dinasti Yao. Juga, jika kita melupakan identitas kita sekarang, tidak akan terjadi apa-apa pada kita. Baik, tapi sampai kapan kita akan hidup seperti ini? Aku juga tidak bisa menjawabmu, aku hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Mo Yuyan berkata, jika itu benar-benar terjadi, aku akan bunuh diri. Selama aku mati, tidak akan ada yang tahu siapa yang menyelamatkanku, jadi kau tidak akan terlibat. Jangan konyol, aku tidak bisa menyelamatkanmu dalam kehidupan terakhirku. Dalam kehidupan ini, bahkan jika aku berjuang untuk hidupku, aku tidak akan membiarkanmu menderita setengahnya lagi, kata Tang Zichen tanpa sadar. Apa yang kamu katakan? Mo Yuyan terkejut, tidak dapat memahami apa yang dikatakan Tang Zichen. Tidak apa-apa, ya. Tang Zichen benar-benar menjadi emosional dan membiarkan mulutnya tergelincir. Saudaraku, apa yang kamu sembunyikan dariku? Tidak, pasti ada, katakan padaku mengapa kamu mengatakan kamu tidak bisa menyelamatkanku di kehidupan terakhirmu. Aduh, Whisperer, tidak apa-apa untuk memberitahumu, tapi itu tidak berarti apa-apa untukmu, dan masalah ini hanya berarti bagiku. Jika Anda mengatakan saya memiliki kehidupan sebelumnya, mengapa itu tidak berarti apa-apa bagi saya? Karena seperti yang kamu katakan itu di kehidupan terakhir, dan bahkan jika aku merasa lebih dalam dan lebih bersalah padanya di kehidupan terakhir itu untuknya, dan kamu, bagaimanapun, bukan lagi dia. Saya tidak paham. Sebenarnya ada kalanya aku di sana, apa gunanya aku berbaikan lagi denganmu sekarang, kamu bukan dia lagi, wanita pemberani yang pernah kukenal telah pergi selamanya. Tang Zichen sedikit sedih di dalam. Mo Yuyan adalah Mo Yuyan, Wei Sakura adalah Wei Sakura, meskipun itu adalah kehidupan lampau dan kehidupan sekarang, tetapi tidak ada hubungan nyata. Tidak peduli seberapa besar Tang Zichen ingin menebus penyesalannya, sayang sekali Wei Sakura sudah tidak ada lagi. Katakan padaku, oke, baik. Tang Zichen harus memberitahu dunia fana tentang Wei Sakura kepada Mo Yuyan. Setelah mengatakan itu, Mo Yuyan sangat terkejut. Kupikir sumur kehidupan lampau hanyalah tipuan. Tapi menurutku itu benar, menurutku, di kehidupanmu yang lalu itu pasti Wei Sakura. Maaf, aku bahkan tidak tahu tentang kehidupan masa lalu. Tidak apa-apa, lagi pula kamu adalah kamu dan dia adalah dia. Kakak, apa yang akan kamu lakukan jika Tuhan memberimu kesempatan lagi untuk kembali beberapa ratus tahun yang lalu ketika Wei Sakura belum mati? Don Zichen terkejut. Katakan. Tang Zichen berkata dengan lembut, jika Tuhan memberi saya kesempatan lagi untuk berdiri di depannya, saya akan memeluknya erat-erat dan mengatakan kepadanya bahwa saya mencintaimu, dan jika saya harus menambahkan tenggat waktu, saya harap begitu, selamanya. Mo Yuyan sibuk berkata, mungkin, pertemuanku denganmu dalam hidup ini diatur oleh dunia bawah. Mo Yuyan tersipu dan menundukkan kepalanya. Mungkin. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana menurutmu? Aku yang bertanya padamu. Karena kita tidak bisa bersama di kehidupan sebelumnya, mari kita lakukan di kehidupan ini.
Apa maksudmu, Zichen Ni? Itu benar, yang ku maksud adalah bersama-sama, Mo Yan, jadilah temanku di bumi merah di jalan keabadian, kan? Aku tahu. Mo Yuyan mengangguk dengan penuh semangat. Kalau begitu ayo pergi, ayo selesaikan masalah ini, aku akan membawamu untuk menemukan Mu Qianji dan yang lainnya. Bisakah kamu ceritakan tentang mereka juga? Ya, kalau begitu mari kita bicara sambil berjalan. Pada saat Tang Zichen mencapai pintu masuk gua Mu Qianji, Tang Zichen telah selesai menceritakan latar belakang Mu Qianji dan yang lainnya. Tok-tok, Tang Zichen mengetuk pintu dan segera, pintu terbuka dan Lu Yuxi yang membukanya. Siapa yang kamu cari? Lu Yuxi bertanya. Tang Zichen berkata, ini aku. Iya. Lu Yuxi tidak berteriak. Tang Zichen masuk dan Mu Qianji dan yang lainnya juga sibuk keluar. Zichen, kamu akhirnya kembali. Senang melihatmu baik-baik saja. Hati Mu Qianji jatuh. Saudaraku, kami telah mendengar banyak tentang apa yang terjadi di dinasti klan Yao, dan aku tahu kamu pasti telah melakukannya. Benar, tapi jangan membicarakannya sekarang, jangan sampai telingamu menembus dinding. Tang Zichen menginstruksikan. Semua orang memandang Mo Yuyan. Tang Zichen berkata, dia Mo Yuyan, dan karena dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya, dia menyamar. Jadi begitu, apa kabar putri pertama? Semua orang menyapa Mo Yuyan. Jangan sopan semuanya, panggil saja aku Yuyan. Tang Zichen sedang sibuk berkata, tidak memanggilmu Yuyan akan mengeksposmu. Lalu kamu memanggilku apa? Tang Zichen berpikir sejenak dan berkata, aku akan memanggilmu Wei Sakura untuk saat ini, aku tidak tahu apakah kamu keberatan. Mengapa saya harus keberatan? Saya tidak keberatan. Saya tidak keberatan jika saya terus menggunakan nama ini dari kehidupan saya sebelumnya mulai sekarang. Mo Yuyan menganggukkan kepalanya tanpa peduli. Alis Mo Qianji dan yang lainnya berkerut. Nama kehidupan lampau. Apa maksudmu? Tang Zichen memberitahu mereka lagi tentang hubungan antara Mu Yan dan Wei Sakura. Namun, selain Mu Qianji, tidak ada orang lain yang tahu siapa Wei Sakura, apalagi Tang Huan dan Lu Yuxi. Bahkan Mu Qianji memiliki sedikit kesan tentang Wei Sakura, hanya mengetahui bahwa dia adalah salah satu dari kelompok saudara Tang Zichen di dunia fana, dunia teknologi. Saat itu, dia pernah melihatnya sekali di sebuah tempat yang disebut Villa Pedang terkenal. Mu Qianji bertanya, Zichen, apakah kamu benar-benar percaya pada hal yang begitu halus? Tang Zichen berkata, intuisi saya memberitahu saya bahwa saya harus mempercayainya. Tang Huan berkata, saya yakin dia ingin menjemput gadis-gadis, tetapi terlalu malu untuk mengatakannya secara langsung, jadi dia menemukan alasan yang bagus, siapapun di kehidupan sebelumnya. Tang Huan menyatakan keraguan yang besar. Lu Yuxi juga tertawa, Tang Sao benar-benar layak menjadi Tang Sao, bahkan alasan yang menurutnya sangat indah. Tang Zichen sangat tertekan, dia benar-benar kehilangan kata-kata. Semua orang memandang Mu Qianji. Bagaimanapun, Mu Qianji saat ini adalah satu-satunya minat cinta Tang Zichen. Mu Qianji berkata orang-orang dibawa kembali, dia mengatakan bahwa kehidupan sebelumnya adalah siapapun orang yang tepat bagaimanapun, sang putri sangat cantik, air gemuk tidak mengalir keluar, daripada memberi orang lain pria, lebih baik untuk memberikan keuntungan ini kepada orang-orang kita sendiri, kata semua orang benar. Lu Yuxi sibuk menyanjung dan berkata, saudari Qianji benar-benar murah hati. Yan Xingyi dan King Sui tidak mengatakan apa-apa dan hanya tertawa. Tang Zichen benar-benar tidak repot-repot mengatakan itu kepada mereka, dan Mo Yuyan sedikit khawatir ketika dia melihat bahwa semua orang tidak terlalu menyambutnya. Tang Zichen berkata, jangan banyak bicara sekarang, dinasti Moji sedang mencari Wei Sakura.
Mengapa? Karena mereka ingin mencari tahu siapa yang membunuh Pangeran Yeo dan menyerahkannya kepada Yeo untuk ditangani. Sekarang dinasti Moji tidak lagi bertanggung jawab atas ayahnya Wei Sakura, tetapi ayah dan anak ukiran kuda. Kalau begitu kita tidak dalam bahaya sekarang. Selama identitas Wei Sakura tidak terungkap, tidak ada bahaya, dan kupikir tidak akan lama lagi dinasti Yeo akan datang. Benar saja, saat ini, di dinasti klan Yeo. Laporkan, Mavors dinasti Kekaisaran Mo Klan telah mengirim pesan dari tablet Giok. Dia mengatakan bahwa Mo Yuyan telah kembali ke kota Kekaisaran Mo Klan, tetapi Mo King dia telah menyembunyikan Mo Yuyan. Salah satu anak buahnya melapor ke Yao Bang. Segera berangkat ke kota Kekaisaran klan Mo, pastikan untuk menemukan Mo Yuyan dan mengungkap pembunuhnya. Ya. Sehari kemudian, di dinasti Mo, 3 dewa setengah yang kuat datang. Mo King, keluarlah padaku. 3 orang kuat setengah abadi berteriak di langit. Tang Zichen mendengarnya, tentu saja, dan seluruh kota kekaisaran klan Mo juga mendengarnya. Tang Zichen dan yang lainnya segera berjalan ke halaman dan melihat ke langit. Mo Yuyan juga, wajah Mo Yuyan dipenuhi ketegangan. Akankah sesuatu terjadi pada ayahku? Aku merasa orang-orang dari dinasti klan Yao mengancam. Teriak Mo Yuyan. Tang Zichen menghibur dan berkata, perhatikan dulu. Dalam hati Tang Zichen berpikir, jika mereka benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap Mo King, maka Tang Zichen pasti tidak akan berdiam diri. Jangan lupa Tang Zichen memiliki beberapa gulungan yang kuat, yang terkuat mampu menangani tahap ke-6 kesengsaraan, tetapi tentu saja, gulungan ini sangat sedikit, dan jika dia tidak perlu Tang Zichen benar-benar tidak akan mau menggunakannya. Namun, jika memang diperlukan, Tang Zichen tidak akan pernah pelit. Mo Yuyan menangis di samping, mendengarkan sakit hati semua orang. Yan Xingyi menyalahkan dan berkata, Tuan Anda sebenarnya agak terlalu impulsif. Jika Anda membunuh 2 pangeran mereka berturut-turut, mungkin dinasti klan Yao tidak akan membunuh mereka. Tang Zichen mengangguk dan berkata, ya, jika hanya 1 Yao Yang Tian yang mati, mereka memang tidak akan mati. Lalu mengapa kamu perlu membunuh Yao Yutian lagi? Sekarang adalah hal yang baik bahwa seseorang harus membayar kematian Yao Yutian, dan orang itu kemungkinan besar adalah ayah Mo Yuyan. Tang Zichen berkata, saya juga tercabik-cabik saat itu, bertanya pada diri sendiri dalam hati untuk melakukannya atau tidak untuk waktu yang lama. Saya bersemangat kemudian, kapan saya, Tang Zichen, menjadi sangat ragu, jadi saya tidak melakukannya, tidak peduli dengan konsekuensinya dan lakukan saja. Yan Xingyi berkata, kamu sudah seperti ini sejak kamu masih kecil, terlalu gegabah. Tang Zichen menatap Mo Yuyan yang menangis, maaf, akulah yang menyebabkan ayahmu terluka. Kakak Zichen, aku tidak menyalahkanmu. Kamu jangan salahkan aku juga menyalahkan diriku sendiri. Tentu saja, aku tidak tahu ini akan terjadi, karena kupikir dinasti Yeo tidak akan berani menjadi begitu sombong, dan pasti akan kesepian entah atau tidak, bukan Mo Green sudah mati. Tapi saya tidak menyangka mereka tidak peduli dengan wajah Mo Green, jika tidak, saya mungkin tidak akan pergi untuk membunuh Yao Yutian saat itu. Mo Yuyan menangis, kakekku, apakah dia benar-benar mati? Kenapa aku tidak pernah tahu? Tidak ada yang tahu sekarang kecuali dirinya sendiri. Di langit, Mo King perlahan terbang keluar sementara Ma Diao dan putranya buru-buru terbang keluar dan kemudian memberi hormat, salam kepada senior Yao Bang, temui Yao Ai dan Taois Yao Xiang. Yao Bang mendengus, di mana Mo Yuyan? Ma dipaksa sibuk berkata, Mo Yuyan memang kembali, tetapi ketika aku mendapat berita dan bergegas, Mo Yuyan sudah pergi. Pasti Mo King yang memberitahu Mo Yuyan untuk melarikan diri, tapi kami menyegel kota kekaisaran di pertama kali,
Jadi aku yakin Mo Yuyan dan pembunuh itu masih berada di kota kekaisaran. Senior Yao Bang, kami benar-benar melakukan yang terbaik. Yao Bang mengangguk, memang, Ma Diao dan putranya telah memberitahu mereka pertama kali. Mo Qing terbang perlahan dan perlahan. Mo Qing, jika kamu tidak menyerahkan Mo Yuyan, aku ingin kamu mati hari ini. Teriak Yao Bang. Mo Qing mendengus, aku belum melihat putriku. Kamu masih berdebat apakah Ma Diao dan putranya sengaja mengirimiku berita palsu, kata Yao Bang sambil berteriak. Mo Qing berkata, awalnya itu adalah berita palsu. Ma Diao dan putranya untuk memutuskan hubungan dengan sengaja mengirimimu berita palsu sehingga kamu akan berpikir bahwa dia setia kepadamu. Yao Bang menatap Ma Diao dan putranya. Ayah dan anak Ma Diao menjadi merah dan berteriak, Mo Qing, beraninya kamu berbicara omong kosong, percayalah, aku akan membunuhmu. Ayah dan anak Ma Diao gugup, jika 3 orang kuat dari klan Yao mempercayainya, maka bahaya akan menjadi milik mereka. Ma Force juga sibuk berkata, beberapa senior, jika saya menyebarkan berita palsu, saya tidak akan mati dan gagal dalam perampokan. Yao Bang berkata, aku yakin Ma Diao dan putranya tidak akan dengan sengaja menipuku. Mo Qing, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan Mo Yuyan atau yang lainnya. Hahaha, atau mati, ayo, bunuh aku, tidak masalah, kata Mo Qing dengan wajah acuh tak acuh. Di tanah, Mo Yuyan berteriak, Tang Zichen sibuk menutupi mulutnya, jika langit memperhatikan mereka, mereka akan terlihat. Tang Zichen berkata, Wei Cherry, jangan menangis, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan ayahmu mati. Orang-orang berada di tahap ke-6 kesusahan, apa yang bisa kamu lakukan, hehehehe. Tang Zichen berkata, kalau begitu kamu meremehkanku, aku Tang Zichen, bukan orang yang tidak kompeten, bahkan jika aku berada di tahap ke-6 kesusahan, aku masih punya cara untuk menyelamatkan orang. Mu Qianji sibuk berkata, Zichen, apakah kamu sudah memikirkannya dengan jelas? Dengan semua yang dipertaruhkan, apakah saya harus melihat kematian dan tidak menyelamatkannya? Tapi ini masalah yang sangat penting, pihak lain, bagaimanapun, berada pada tahap ke-6 dari kesusahan, setengah abadi. Saya memiliki 8 gulungan-gulungan surgawi, yang terkuat dapat menjebak tahap kesengsaraan ke-6 dan 9 gulungan topeng abadi emas, yang terkuat dapat menahan serangan tahap kesengsaraan ke-6, jadi saya yakin akan hal itu. Tapi gulungan yang kamu miliki ini, tidak ada yang bisa membunuhnya, semuanya digunakan untuk menyelamatkan hidupmu, kamu tidak bisa tetap seperti ini selamanya, bagaimana jika kamu kehabisan? Tang Zichen berkata, itu belum tentu benar, karena aku bisa menjebak mereka, tentu saja ada cara untuk membunuh mereka, lagi pula ini bukan gulungan biasa. Juga aku bukan Mahayana biasa, jika aku seorang Mahayana biasa, saya pasti tidak akan bisa melakukannya, tapi jangan lupa, saya juga memiliki Immortal Ki, jadi saya bisa memotongnya. Tang Zichen sangat percaya diri. Mo Yuyan sangat terkejut ketika dia mendengar percakapan Tang Zichen dengan Mu Qianji. Tang Zichen benar-benar mengatakan bahwa dia bisa memenggal kepala mereka. Ya Tuhan, Mo Yuyan bahkan tidak bisa menggambarkan perasaan mengejutkan saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Tang Zichen sangat kuat sehingga dia bahkan bisa melewatinya. Sejauh mana bahkan perampokan tahap ke-6 berani dikatakan dipenggal. Tang Zichen menepuk pundak Mo Yuyan dan berkata, percayalah, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada ayahmu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen melompat ke langit. Di langit, Yao Bang sangat marah. Mo Qing, apakah kamu benar-benar akan memaksaku untuk membunuhmu? Jangan bilang bahwa ayahmu, Mo Green, sekarang hidup atau mati. Bahkan jika dia masih hidup, dia mungkin tidak dapat menghentikanku, kita sama saja. Yao Bang berkata dengan gigi terkatuk.
Mo Green dan Yao Bang, yang satu adalah orang terkuat di dinasti Mo dan yang lainnya adalah orang terkuat di klan Yao. Keduanya berada di tingkat kesengsaraan ke-6. Bahkan jika Mo Green keluar, kami hanya genap, bukan untuk menyebutkan bahwa kami belum tahu apakah kami masih hidup atau sudah mati. Inilah alasan mengapa klan Yao tidak perlu khawatir, bukan? Mo King sudah siap untuk dibunuh, bersenandung. Pokoknya, jika kamu ingin menangkap putriku, tidak mungkin. Bunuh dia jika kamu mau. Apa gunanya mengomel? Kalau begitu aku akan menemuimu. Yao Bang berteriak dan mengangkat tangannya untuk menembak. Pada saat itu, terdengar teriakan, "Tunggu!" Tang Zichen terbang. "Kamu siapa?" Semua orang memandang Tang Zichen, dan adegan Ma Force segera mengenalinya, dan Ma Force mendengus, "Itu kamu." Tang Zichen bahkan tidak melihat ke arah Ma Force, tetapi melihat ke arah Yao Bang dan berkata, "Kamu adalah orang terkuat di Yao Bang. Aku meminta kata-kata darimu, katakanlah, siapa dirimu atau aku akan membunuhmu." Tang Zichen tertawa, "Anda bertanya siapa saya? Oh, saya akan menceritakan sebuah kisah dan Anda akan tahu siapa saya. Suatu malam, 1 bulan, 1 tahun, 300 juta anak saya meledak ke dalam tubuh ibumu, dan 10 bulan kemudian kamu lahir. Sekarang apakah kamu tahu siapa aku?" Pihak lain jelas tidak mengerti saat ini, lagi pula Tang Zichen tidak begitu teliti, dan mereka tidak tahu apa itu 300 juta anak dan cucu. Namun, di bagian akhir kalimat Anda akan lahir dalam 10 bulan, mereka masih tahu artinya. Tahap kelima dari kesusahan yang disebut Yao Ai itu sibuk berkata, "Kakek, maksudnya dia adalah ayahmu." "Apa?" Wajah Yao Bang berubah drastis, "Jadi itulah yang dia maksud, ya Tuhan." Tahap pertama Mahayana, menyalahgunakan seperti ini di depan orang kuat dari tahap ke-6 kesengsaraan ini hanya menjungkir balikkan 3 pandangan mereka. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia yang tidak tahu cara hidup? Tentu saja, sebagai yang dikutuk, mereka bahkan lebih marah, dihina oleh semut yang begitu lemah, sungguh memalukan. Yao Bang sangat marah sehingga dia ingin menembak Tang Zichen sampai mati, tetapi dia merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia melakukannya, dia tidak dapat menghilangkan kebencian batinnya, dan langsung menembaknya sampai mati akan murah. Sebaliknya, jadi dia tidak langsung menembak mati Tang Zichen. Tetapi bahkan jika dia segera menembak mati Tang Zichen, tidak masalah, Tang Zichen sudah siap untuk itu, jika tidak, dia tidak akan berani terbang keluar. Pada saat ini, Mo King, yang berada di samping, tampak bingung, mungkinkah Taoist Tang yang menyelamatkan putrinya adalah Tang Zichen? Tang Zichen memandang ke arah Mo King dan tersenyum, "Paman Mo King, tidak, aku harus memanggilmu ayah mertua, lagi pula aku siap membentuk pasangan abadi dengan Mo Yuyan." "Ini benar-benar kamu." Tubuh Mo King bergetar. Ma memaksa berteriak, "Dialah yang menyelamatkan Mo King, senior Yao Bang, cepat tangkap dia." 3 orang kuat dari klan Yao terkejut. Tang Zichen langsung mengangguk dan berkata, "Ya, orang yang menyelamatkan Mo Yuyan adalah aku, dan tentu saja orang yang membunuh Yao Yang Tian tetaplah aku, orang yang membunuh Yao Yu Tian tetaplah aku." "Tidak percaya? Baiklah, saya punya cara untuk membuktikan bahwa itu adalah saya. Harap perhatikan kalimat saya berikutnya. Dinasti Yao, dinasti omong kosong, bunuh salah satu pangeran Anda hari ini sebagai peringatan, dan jika Anda berani merajalela lagi, mengebiri semua anjing tua klan Yao." Mendengar itu, 3 pembangkit tenaga listrik dinasti Yao benar-benar gemetar, yaitu benar-benar dia, karena hanya sedikit dari mereka yang pergi ke tempat kejadian pada saat itu yang tahu itu. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang tertulis di dinding, lagi pula itu tidak mulia. "Ini kamu, ini benar-benar kamu." Yao Bang gemetar karena marah, menunjuk Tang Zichen dan gemetar. 2 orang kuat klan Yao lainnya juga mengertakkan gigi karena marah. Tang Zichen mendengus, 3 anjing tua dari klan Yao, berapa lama lagi kamu akan tertidur?
Kamu sudah membuatnya sangat jelas mengapa kamu tidak melakukannya dan membantaiku. Apakah aku harus membunuhmu dulu? Nada suara Tang Zichen membuat mereka tidak bisa dipercaya. Bertanya-tanya apakah Tang Zichen adalah seorang ahli di dunia tersembunyi, mengapa lagi dia begitu mencengkeram. Mo Qing berkata, ada apa denganmu Taois Tang? Tang Zichen tersenyum dan berkata, ayah mertua, baru saja di tanah Mo Yuyan menangis, jadi aku harus bergerak untuk menyelamatkanmu. Kamu menyelamatkanku. Kamu yakin? Baiklah, tidak ada waktu untuk berbicara denganmu. Aku yakin 3 anjing tua dari klan Yeo sudah akan melakukannya. Benar saja, Yao Bang dengan dingin mendengus, surga memiliki jalan yang tidak akan kamu ambil, neraka tidak memiliki pintu untuk dilempar. Hari ini, jika aku tidak membiarkanmu mati di tempat, aku akan mengikuti nama belakangmu. Tang Zichen keluar dari mulutnya dan berkata, ayo, lakukan, jangan hanya bicara tapi jangan lakukan. Mencari kematian. Kata-kata Tang Zichen membuat marah dan Yao Bang muncul dengan gerakan membunuh. Bang! Detik berikutnya, perisai cahaya tak terlihat mencegat gerakannya. Itu benar, Tang Zichen telah menggunakan gulungan surgawi yang bisa menjebak tahap ke-6 transmigrasi. Saat ini, selain Mo Qing, 3 pembangkit tenaga setengah abadi dari klan Yao, serta Ma Force dan Ma Diao, semuanya terjebak dalam gulungan surgawi. Segera setelah gulungan surgawi Tang Zichen dibuka, formasi langsung terbentuk. Apa yang terjadi di sini? Boom! Yao Bang menekan lagi, tapi itu diblokir lagi. Tang Zichen berkata, Yao Bang, hari ini adalah hari kematianmu. Apa yang terjadi di sini? Yao Bang meraung dengan mata merah. Tang Zichen berkata, kamu terjebak olehku, tepatnya kamu semua terjebak olehku, dan aku membantaimu sekarang seolah-olah aku adalah ayam. Di mana kamu mendapatkan formasi? Kenapa aku memberitahumu begitu banyak? Matilah. Mengatakan itu, Tang Zichen mengeluarkan pedang terbangnya dan memotongnya. Pedang terbang Tang Zichen tidak terpengaruh oleh formasi, dan itu juga bisa memiliki efek tambahan di dalam formasi. Pedang Tang Zichen menebas langsung ke salah satu anggota klan Yao yang kuat dari tahap kesengsaraan kelima. Namun, efeknya tidak seperti yang diinginkan Tang Zichen, dan pihak lain tidak mati. Tang Zichen tidak punya pilihan selain menggunakan Surah 18 Blades. Surah 18 Blades. Langit dan bumi berubah warna, seolah-olah arus udara di sekitar mereka disatukan. Boom! Tang Zichen menebas dengan pedangnya, menebas pria kuat bernama Yao Ai itu. Yao Ai itu hanya berteriak, tidak terbunuh. Tang Zichen terkejut, ini memalukan, pihak lain terjebak dalam formasi dan tidak dapat dibunuh bahkan jika Tang Zichen diizinkan untuk memenggalnya. Tang Zichen memandang Mo Qing. Mo Qing berkata, rekan Taois Tang Zichen, aku bersyukur kamu bisa keluar dan menyelamatkanku, tapi kekuatanmu terlalu lemah. Meskipun keterampilan bela dirimu sangat kuat, itu adalah Surah 18 Blades yang legendaris, tapi sekali lagi, kekuatanmu terlalu lemah, belum lagi kamu hanya berada di tahap pertama Mahayana, bahkan jika kamu berada di tahap pertama kesengsaraan, kamu tidak akan dapat membunuh tahap kelima kesengsaraan. Lalu apa? Aku hanya menjebak mereka sekarang, jika aku tidak bisa membunuh mereka, bukankah itu memalukan? Tang Zichen tertekan. Tang Zichen tidak berpikir bahwa setengah abadi akan begitu kuat sehingga dia akan melakukannya, tidak dapat membunuh mereka sejauh yang diizinkan. Mo Qing bertanya, berapa lama formasimu ini bisa menjebak mereka? Sekitar 2 atau 3 bulan. Apa? Selama ini? Mo Qing terkejut. Beberapa orang yang berada dalam formasi juga kaget, gulungan apa yang bisa bertahan selama itu? 2 atau 3 bulan. Bukankah itu berarti kembang kol itu dingin dan peninggalan baru laut kematian telah berlalu? Mo Qing berkata, rekan Taois Tang, kamu tidak berbohong padaku, kan?
Bisakah gulungan formasimu ini benar-benar bertahan selama ini? Omong kosong, 2 atau 3 bulan masih merupakan waktu minimum yang saya bicarakan. Astaga, gulungan formasimu ini tingkat berapa terlalu kuat. Jangan pedulikan kelas berapa, mari kita tanyakan saja bagaimana kita bisa membunuh mereka. Mocking berpikir sejenak dan berkata, jika kamu bisa menjebak mereka begitu lama itu mungkin untuk membunuh mereka. Artinya, aku terus menyerang mereka setiap hari, dan mereka tidak dapat menyerap aura apapun dalam formasi, jadi mereka pasti akan aus. Kalau begitu, mari kita lakukan, kata Tang Zichen. Mocking sedikit ragu-ragu, jika dia benar-benar membunuh mereka itu akan menjadi masalah besar. Dinasti klan Yao total hanya ada 4,5 dewa, dan 3 dari mereka terjebak di sini, dan mereka adalah 3 yang terkuat. Ma memaksa ayah dan putranya sedikit panik saat ini. Senior Yaobang, pikirkan sesuatu dengan cepat hancurkan formasi ini, jika tidak kita benar-benar akan terbunuh. 2 atau 3 bulan jika mereka terus menyerang kita tetapi kita tidak dapat menyerap aura luar, kita pasti akan mati Ukiran kuda berkata dengan cemas kepada Yaobang. Yaobang meraung, apa terburu-buru, aku tidak percaya formasi ini bisa bertahan selama ini. Ya, aku juga tidak percaya ini bisa bertahan selama ini. Yao Ai juga berkata, karena gulungan formasi setinggi itu benar-benar langka, bahkan gulungan formasi legendaris tingkat tertinggi, gulungan formasi biasa hanya bertahan selama beberapa menit, lebih lama dari beberapa jam, beberapa bulan, ini terlalu dibesar-besarkan. Tapi Tang Zichen tidak berbicara omong kosong. Karena ketika dia pertama kali mendapatkan gulungan ini, 9 iblis Daois telah menandai setiap gulungan. Ketika Tang Zichen mendengar percakapan mereka, dia masih tidak mempercayai mereka dan mendengus, menyedihkan bahwa kamu masih tidak mempercayai mereka bahkan ketika kamu berada di ambang kematian. Aku tidak takut untuk memberitahu kalian ini gulungan saya ditemukan dari relik 9 Daois Demons, namanya disebut formasi keajaiban surgawi, saya yakin Anda satu-satunya orang malang yang belum pernah mendengarnya. Formasi langit, 3 orang kuat dari klan Yao menjadi pucat, tidak hanya mereka, tetapi Ma Force dan putranya juga sangat terkejut. Tang Zichen berkata dengan heran, jadi kalian pernah mendengarnya, sepertinya formasi langit ini sangat terkenal. Mocking sibuk berkata, rekan Taois Tang Zichen, formasi langit adalah salah satu formasi terkuat dalam sejarah keabadian alam roh, telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Oh, jadi itu formasi yang sangat terkenal, jadi aku tidak melebih-lebihkan. Mocking mengangguk, dia percaya bahwa gulungan formasi ini benar-benar bisa bertahan selama lebih dari 2 atau 3 bulan. Ma Force segera mengubah sikapnya dan berkata kepada Tang Zichen, rekan Taois Tang, maaf, saya baru saja menyinggung Anda lebih dari yang seharusnya, saya harap Anda tidak akan mengingat kesalahan tuanmu. Tang Zichen mendengus, Ma Force, aku menerima permintaan maafmu. Ma Force senang dan tersenyum, terima kasih, rekan Taois Tang, Anda benar-benar orang yang murah hati. Itu, kapan saya bisa keluar Tang Zichen mendengus, apakah aku mengatakan aku akan membiarkanmu keluar? Bukankah kamu baru saja menerima permintaan maafku? Ya, aku akan mengambilnya, tapi aku tidak mengatakan aku tidak akan membunuhmu. Kuda itu memaksakan teriakan marah. Bersambung.